Hai semua, jumpa lagi dengan saya, Vici Petronelia Pastania, CGP Angkatan Pertama, Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara terkenal dengan Pratap Triloka, Ingar Susung Tolada, yang artinya pemimpin atau guru di depan memberi contoh yang baik bagi muridnya. Ing Madya Mangunkarsa, pemimpin atau guru bekerja sama dengan muridnya, Tuturi Handayani, pemimpin atau guru memberikan motivasi bagi muridnya, memberikan kesempatan bagi muridnya untuk mengembangkan potensinya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup yang akan mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Selain itu, sebagai guru penggerak, kita juga memiliki nilai dan peran mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Hal ini juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, dalam mengambil keputusan, walaupun kita dihadapkan dengan nilai-nilai tersebut, tetapi kita harus dapat mengambil keputusan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan murid kita. Coaching dapat membantu membimbing kita melakukan pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil, memastikan kembali pengambilan keputusan itu apakah sudah efektif atau belum, dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Model coaching yang digunakan adalah model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Coaching yang akan diterapkan pada pengambilan keputusan ini lebih kepada self-coaching, di mana ketika kita dihadapkan dengan masalah dan membutuhkan pengambilan keputusan, maka kita dapat menerapkan langkah-langkah coaching pada diri kita sendiri sehingga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau reflektif untuk memancing atau menggali ide-ide kreatif yang dapat kita lakukan untuk menentukan keputusan yang tepat dan yang menguntungkan serta memenuhi kebutuhan murid kita. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika meliputi bujukan moral, benar versus salah, dan dilema etika, benar versus benar. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Dalam pembahasan kasus secara umum, ada 4 kategori paradigma dilema etika, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat, yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, untuk menentukan prinsip pengambilan keputusan, kita dapat menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking.
Pengambilan keputusan yang tepat dapat diperoleh dengan pengujian dan pengambilan keputusan berdasarkan 9 langkah. Yang pertama, mengenali nilai yang bertentangan. Yang kedua, siapa yang terlibat. Yang ketiga, fakta-fakta. Yang empat, uji benar atau salah. Yang kelima, uji paradigma. Yang keenam, prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan yang dibuat dan refleksikan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat oleh seorang pemimpin pembelajaran, dalam hal ini guru, akan menentukan metode, model, strategi yang tepat saat menghadapi masalah atau dalam pembelajaran. Ketika strategi, model, metode yang digunakan tepat bagi muridnya, tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam mengambil keputusan, tentunya kita akan dihadapi dengan beberapa kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain adalah perbedaan persepsi warga sekolah, nilai dan budaya di lingkungan sekolah atau masyarakat, dan ketika kita menghadapi kasus-kasus dilema etika yang sangat rumit. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi cara seseorang pemimpin pembelajaran dalam menentukan keputusan, menggunakan model, metode, atau gaya belajar yang tepat atau sesuai kebutuhan murid sehingga akan tercipta pengajaran yang memerdekakan murid. Setiap murid tentu saja memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga untuk menentukan cara yang tepat dalam pembelajaran atau pembinaan harus ditentukan dengan benar agar murid dapat berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan zaman. Jika keputusan yang diambil tepat, maka murid akan memiliki masa depan dan kehidupan yang berhasil sesuai dengan potensinya. Kesimpulan akhir modul 3.1. Nilai dan peran guru sangat memengaruhi keputusan yang tepat bagi muridnya. Guru menentukan paradigma, prinsip, dan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tentu akan dihadapi dengan berbagai macam masalah dilema etika. Untuk membantu guru menghadapi masalah tersebut dan mengambil keputusan, dapat digunakan coaching model Tirta yang dapat diterapkan terhadap rekan sejawat atau self-coaching terhadap diri sendiri dalam menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, digunakan juga pendekatan inquiry apresiatif model Bagja agar dapat menentukan keputusan yang tepat, terencana, dan efektif. Selain menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, dapat juga digunakan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga tercipta budaya positif, lingkungan yang kondusif, dan murid merdeka belajar. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 3.1. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam dan bahagia.